Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Ardendi, kelas 28E. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi bahan ajar teknik asesmen non tes. Teknik penilaian dengan tes tes pada umumnya mengevaluasi hasil belajar siswa dari proses berpikir kognitif saja, sedangkan untuk sikap afektif dan keterampilan psikomotor diperlukan instrumen lain, yakni penilaian non tes. Melainkan dengan melakukan pengamatan atau observasi, melakukan wawancara, interview, menyebarkan angket atau kuesioner, dan meneliti dokumentasi atau dalam bentuk geometri. Pengamatan atau observasi. Pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengadakan penyataan terhadap apa yang bisa menjadi sasaran pengamatan. Pada waktu menugaskan siswa untuk mencatat ciri-ciri tanaman jagung, misalnya keadaan air, batang, dan daun, sebenarnya siswa tersebut sedang mengadakan pengamatan. Terus yang kedua adalah wawancara atau interview. Wawancara adalah teknik pengumpulan data informasi tertentu yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan. Dikenal dua jenis wawancara, yakni wawancara terpimpin dan wawancara tidak terpimpin. Wawancara terpimpin disebut dengan wawancara terstruktur. Terstruktur telah dipersiapkan secara matang pertanyaannya dahulu, misalnya kebiasaan siswa sehari-hari, cara belajarnya, hal yang disenangi. Terus yang ketiga adalah angket atau kuesioner. Angket hampir sama dengan wawancara. Struktur hanya saja angket tidak perlu saling berhadapan face to face antara penilai atau guru dengan dinilai adalah siswa. Meskipun tanpa berhadapan langsung, penggunaan angket lebih praktis, penghemat tenaga dan waktu. Hanya saja angket perlu disusun secara baik mungkin agar dapat menjaring semua informasi data yang diperlukan, karena bentuknya dapat bentuk yang diperlukan karena pertanyaan dan jawaban tidak dapat diulangi. Terus dokumentasi. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik dapat juga dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersedia. Daftar riwayat hidup misalnya akan sangat membantu mengetahui latar belakang siswa, seperti kapan dan di mana siswa dilahirkan, agama yang dianut, kedudukan anak di dalam keluarga, sejak kapan diterima jadi siswa, apakah ia pernah meraih kejuaraan sebagai siswa yang berprestasi di sekolah, yang memiliki keterampilan khas yang pernah diraih atau mendapatkan penghargaan. Selain itu juga dokumen yang membuat informasi tentang keadaan orang tua lah, seperti jenjang pendidikan, tempat tanggal lahir, agama yang dianut, pekerjaan, pokok penghasilan, dan sebagainya. Demikian pula dengan kondisi lingkungan sosial seperti kondisi bangunan rumah, daerah pemukiman, ruang belajar, dan sebagainya. Jadi itulah adalah proses teknik asesmen non tes. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.